base camp. Nah, si Ade ini udah mulai kayak nggak enak, bisa dibilang kayak nggak enak badan lah. Kayak soalnya dari mukanya aja udah beda nih. Dari awal gua ketemu dia di terminal, kayaknya kok beda banget gitu. Oh ya udahlah, gua tanya, "Dek, lo kenapa sakit?" "Kagak banget." Oh ya udah. Nah, sambil berjalan itu kayak ada suara kayak gamelan gitu. Ya gue juga mikir, ya udahlah. Kata si Thomas, "Ra, ya Adek kenapa tuh?" katanya. Dia kayak ngomong sendiri gitu. Gue berhenti. "Kenapa, Dek?" "Apa bang, ayo lanjut terus yuk." Ya Adek berapa kali ngeliat, karena gue paling belakang juga kan. Gue paling belakang, si Adek nengok kanan kiri terus. "Dek, ngeliat apaan?" "Ada kakek-kakek," bisa bilang. "Ya, ada kakek-kakek tuh," katanya. Terus nengok lagi, nggak jauh dari situ ada lagi nih ngikutin. Tempat ini udahlah, yuk cabut yuk, nggak usah lama-lama di sini. Meskipun udah sampai pos 4 juga, kita tadinya mau duduk, mau sebat, kayaknya udah nggak pas deh, kayaknya udah nggak pas. Tapi kok ini suara gamelan kok makin kenceng kayak, ya makin kenceng. Bau-bau kayak wangi-wangian itu merebak banget. Nah, si Ade bilang, "Bang, stop dulu." "Emang kenapa, Dek?" "Kakek-kakek kemarin ada lagi, Bang." Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kembali lagi di Pena Tua dari gua Iksan KPJ dalam kisah pengalaman mistis. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, kita masih mendatangkan narasumber yang pernah mengalami kisah mistisnya di waktu pendakian Gunung Slamet. Dan tentunya di samping gua sudah ada Bang Indra. Apa kabar Bang Indra? Alhamdulillah baik. Bang Indra, Yes. bisa nggak sedikit ceritain intinya? Oke, gini, pendakian di Gunung Slamet ini emang sedikit agak horor ya dibilang, karena ini gue juga berempat perdana semua naik ke gunung tersebut. Oke, pas itu pendakian emang kita kesorean juga. Mulai dari itu gue merasa, ini kayaknya agak-agak rancu ya, karena gue juga agak panik karena nih ada orang baru juga yang gue ajak gitu, apalagi kan ini anak baru yang emang perdana untuk naik gunung juga, istilahnya seperti itu. Dari situ gue mulai pendakian malam agak horor, karena horornya pertama itu kabut tebel banget. Nah ini gue paling depan karena kan gue harus menutur jalannya itu. Karena bisa dibilang bukannya apa-apa, Slamet terkenal mistisnya sekali gitu. Dari situ ternyata yang di tengah bilang, katanya ada kayak suara gamelan gitu. Padahal kita udah jauh tuh dari batas desa dengan gunung tersebut gitu. Emang kelihatannya bisa dibilang ini udah mulai mencekam juga. Terus gue tanya si Tom, namanya kan Thomas gitu kan, karena kan ya dia bilang, "Nih gue udah nggak enak nih firasatnya." Ya udah, terus mau lanjut apa ngecamp nih? Kalau ngecamp di jalur kan nggak mungkin juga kan di situ. Nah yang bocah baru ini, yang baru gue ajak ini, yang bisa dibilang baru naik gunung, namanya kan si Ade. Nah, "Dek, kenapa?" "Gak apa-apa bang, ayo lanjut terus." "Dek, kenapa?" Soalnya kan gue sambil nengok terus kan, jalan sambil nengok. "Apa bang?" Nah, ketiga kalinya gue panggil, "Dek, kenapa?" "Itu bang, ada yang ngeliatin." "Serius? Mana?" Maaf bang, Bang Indra tahan dulu. Oke. Ya, buat teman-teman semua, terima kasih banget yang sudah menonton, mensupport dan mendengarkan. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita ke ceritanya, jangan lupa di-subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya
agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Penatua. Nggak usah nunggu lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Oke, pendakian ini diawali dengan sekelompok ya, 4 orang lah, 4 orang. Di sini juga gue baru bertemu dengan orang-orang ini atau teman-teman baru gue ini yang sebelumnya ketemu di salah satu gunung, ya, dan kita planning kan untuk apa atau janjian lah ya ke gunung next selanjutnya untuk mendaki gitu. Oke, tujuan kita untuk naik gunung itu pada saat itu ya kita sama-sama hobi lah naik gunung seperti itu. Nah, pada tanggal 24 Desember mulailah kita ketemu atau kumpul di satu titik yaitu di terminal Rambutan Jakarta Timur. Nah di situ gue ketemu Thomas, terus ketemu si David, dan satu lagi ini Ade. Nah ini si Ade ini gue juga belum tahu karakternya seperti apa. Di situ yaudah kita kumpul bareng. Nah itu gue naik bis terakhir, bisa dibilang bis terakhir untuk ke Purwokerto, karena tujuan pada saat itu kan Gunung Slamet, yang dimana gue harus turun di salah satu desa atau kecamatan namanya itu Bobotsari. Nah dari situ gue mulai naik bis, itu perjalanan sekitar 12 jam. Nah pada saat itu kan emang tol Cipali belum eksis sampai saat ini kan, belum ada lah, 2015 itu ya, 1 hari sebelum Natal. Nah dari situ perjalanan dimulai, perjalanan selama 12 jam. Gue nyampe di Bobotsari jam 7 atau jam 8 lah, kita jam 8 pagi sekitar situan. Gue di situ sambil nunggu mobil charter dari pos pendakian atau base camp, karena kita sudah booking juga pada saat itu. Nah sambil menunggu ini gue cari-cari apa ya, logistik lah untuk persiapan di sana nantinya. Sambil ngobrol, sambil ya istirahat sebentar, sekitar 20 menit itu mobil charteran yang kita sewa dari base camp sudah datang. Akhirnya dari Bobotsari ke base camp itu sekitar 60-an, karena kita bareng dengan pendakian yang lain juga kan, biar bisa dibilang biar murah lah kan gitu, karena pada saat itu masih kuliah juga kan gitu, 2015. Nah mulai mobil charter kita sewa itu sudah mulai penuh, akhirnya kita jalan ke base camp sekitar ya 15 menitan lah, nggak jauh seperti itu. Kita santai sampai base camp. Nah si Ade ini udah mulai kayak nggak enak, bisa dibilang kayak nggak enak badan lah, soalnya dari mukanya aja udah beda nih. Dari awal gua ketemu dia di terminal, kayaknya kok beda banget gitu. Oh ya udahlah, gua tanya, "Dek, lo kenapa, sakit?" "Kagak banget." Oh ya udah, dari situ ya udah mulai packing ulang lagi, istirahat kan, istirahat, karena gua agak ragu nih kalau gua mastiin pendakian ini. Pada saat itu emang kondisi sekitar sampai base camp itu kan udah mulai kabut gerimis gitu. Kabut gerimis gitu. Gua di situ agak ragu nih, aduh nih gerimis kayak gini nih, gua bawa bocah baru istilahnya kan kayak gitu, takutnya hipo atau gimana. Akhirnya ya udahlah kalau kayak gitu kita pendakian santai aja ya, emang planning juga kita pendakian santai ya gitu. Itu pas naik pendakian gunung berapa orang bang jalan? Itu 4 orang, 4 orang yang gue bilang tadi. Itu anak-anak yang baru gue kenal dulu ketika habis pendakian di salah satu gunung di Jawa Tengah juga, Gunung Prau. Nah gue ketemu tuh sama si Thomas sama si David. Nah dari situ gue mulai kontak-kontakan. Nah itu awal mulanya gue ketemu untuk sampai ke pendakian saat ini. Yang totalnya berempat gitu. Pada saat itu cuaca udah kelihatan nih, kabut nih kayaknya nih, kabut udah gerimis gimana gitu. Gue ngeliat si David juga mukanya udah beda nih kayaknya. Ya udahlah, kita kan pendakian kan santai nih, ya udah kita istirahat dulu lah katanya. Mau berangkat nanti jam 2 jam 3 juga nggak apa-apa, pendakian malam juga is okay, gua bisa handle lah istilah kayak gitu. Terus gua tanya sama David sama si Thomas, "Fit, gimana nih pendakiannya sore, kalau misalkan si Ade masih capek ya kita istirahat aja santai ya." Ya udah santai ya, santai. Itu pada tidur semua.
Akhirnya bangun itu sekitar jam 2 sore. Jam 2 sore udah mulai bangun tuh. Nah, si David ini udah mulai fresh lagi. Kayaknya emang kecapean sih, feeling gua sih gitu. Udah kecapean. Oke, dari situ kita mulai registrasi lah. Kita registrasi, yang satu packing, yang satu registrasi. Nah, gua pas itu ke toilet untuk apa ya, untuk bersih-bersih lah intinya kayak gitu. Cuman kayak di situ kok gue kayak ngerasa auranya kok beda ya, padahal masih sore gitu. Kok auranya beda ya, kayak ada yang apa gitu ngeliatin atau apa gitu. Nah, oke. Mulai balik lagi ke base camp. Gue udah ngeliat temen gue udah registrasiin juga, terus juga selesai packing. Jam 4 lewat kita mulai siap-siap. Cuaca juga ya berkabut lah, udah nggak gerimis kayak tadi pagi jam 10-an lah gitu. Dari situ gue mulai pendakian. Kita berdoa bersama di perbatasan antara desa dan perbatasan dengan hutan gunung lah seperti itu. Mulai kita berdoa. Nah, oke, mulai step by step kita naik, terus juga sambil ngecek keadaan gimana nih, karena kan kabut makin turun, karena kalau sore kan biasalah kabut itu makin turun ya. Terus udah mulai ya sekitar 30 menit. Gimana nih? Asa dulu, karena kan tadi yang gue bilang pendakian emang santai banget gue bilang. Keril juga cukup berat-berat semua karena logistik kita banyak, karena emang niat kita itu 2 hari pendakian. 2 hari 2 malam pendakian kita di situ. Karena emang kita ngejarnya ya apa ya, happy lah di sana di Selamat itu. Oke, kita istirahat sekitar 5 menit, 10 menit, sebat, 2 bat. Dari situ mulai, ayo jalan lagi. Ya udah jalan lagi. Ya, jalan. Nggak kerasa kok ini udah mulai maghrib nih. Headlamp udah siap-siap dinyalain juga nih. Headlamp udah kita, headlamp nyalain dong nih. Malam gua di depan, si David kedua, si Ade ketiga, dan si Thomas yang terakhir gitu. Gua mulai buka jalur. Dari situ gue juga jujur, gue perdana juga ke Gunung Selamat ini. Cuman gue dengan PD-nya jalurnya jelas lah gitu. Karena sebelumnya juga gue udah lihat review di YouTube juga nih untuk pendakian seperti apa, sama nanya-nanya dengan teman-teman yang sudah ke Gunung Selamat kayak gitu. Kayak pada saat itu sudah maghrib, udah jalan terus. Nah ini udah maghrib nih, hawanya sudah agak horor juga, bisa dibilang horor. Kenapa? Ya pada saat maghrib kabut turun, siapa sih yang nggak merinding ya kan, pastinya kayak gitu dong. Udah hawanya merinding, cuman berempat doang, masih awam semua istilahnya di jalur pendakian Gunung Selamat ini, karena kan belum ada yang pernah ke Gunung Selamat gitu. Meskipun si David, si Thomas, gua yang sebelumnya sudah pernah naik gunung, tetap aja kan rasa agak-agak kikuk juga pasti ada lah ya gitu. Namanya manusia ya pastilah gitu kan. Akhirnya ya udah sambil jalan, nyampailah di pos 1. Itu sekitar nyampe pos 1 sekitar setengah 7 malam. Gua ngecekin gimana, masih oke. Nah, masih oke semua. Oke, sambil berjalan tuh udah kelar istirahat di pos 1, sambil berjalan lagi. Nah, gue cek nih, gimana nih, masih oke. Gue tanya, Dek, gimana, aman bang, aman. Oke, itu mau ke pos 2 tuh, karena kan pos 1 pos 2 namanya Pondok Lawang ya. Pos 2 itu Pondok Lawang. Nah, agak gimana ya, karena kok makin kerasa banget nih hawanya sudah mencekam gitu. Dek, gimana, aman bang, lanjut terus. Ketiga kalinya pas gua panggil, Dek, aman. Gua barusan ngeliat bang ada kayak gitu. Di mana? Itu apa?
Ya lu tau lah bang, apa putih katanya. Ya udah yuk kita fokus ya, tetap jalan aja. Nah sambil berjalan itu kayak ada suara kayak gamelan gitu. Ya gue juga mikir, ya udahlah, hiraukan aja lah. Yang penting kan kita niat baik-baik. Nah ya adek, kata si Thomas, ya adek kenapa tuh katanya. Dia kayak ngomong sendiri gitu. Gue berhenti. Kenapa dek? Apa bang, ayo lanjut terus yuk. Terus dia mulai tuh kita gue tukeran tempat sama si David. Fit lu depan dah gitu, gue sama Ade deh gitu, gue paling belakang gitu. Udah akhirnya gue nanya, Dek lu dengar apaan? Suara gamelan. Oh berarti kita sama. Berarti bang dari 4 orang ini dengar semua suara dengar itu? semua, iya dengar semua. Emang kalau kata orang basecamp ya, kalau dengar suara kayak gitu ya udah, yang penting kita permisi gitu aja, permisi, tetap kita jalan aja lah. Nah udah sampai pos 3. Nah teman-teman bilang katanya mau buka tenda apa enggak nih, yang lain pada nanya. Ya udah lu gimana, masih kuat nggak? Gue kuat gitu kan. Dek gimana, kuat nggak? Kuat bang, kuat. Ya udah lu Thomas gimana? Kuat. David kuat. Ya udahlah, kita sekitar 15 menit cukup lama ya, karena lumayan itu perjalanan dari pos 2 ke pos 3 juga ke menanjak. Karena kondisi malam kan oksigen kita rebutan juga kan, karena kalau malam kan keluarnya karbon seperti itu. Nah oksigen juga sangat tipis, terus juga kabut makin tebel. Aduh, jalanan agak-agak lembab gimana, licin gitu. Oke, mulai dari pos 3 kita ke pos 4. Nah kita sebelumnya di pos 3 juga bilang nanti ketika ada ketika kita perjalanan ke pos 3 ke pos 4 itu ke pos 4 ini kita ya nggak usah nengok kanan kiri lah, karena sebelumnya kita juga udah di base camp juga kita udah komunikasi nanti di pos 4 tahu kan harus apa gitu ya, tahu. Udah kita mulai jalan. Nah inilah si Ade nih, emang dari awal juga gue udah curiga nih, kayaknya dia punya, bisa dibilang kayak punya pegangan lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Atau leluhurnya atau apa gue nggak tahu. Cuman intinya sih si Ade ini tipis lah matanya, bisa lihat jelas gitu loh. Nah ini sudah dari perjalanan dari pos 3 ke pos 4 itu kok makin tegang ya. Gue nyetel musik juga hawanya tetap aja tetap tegang juga. Aduh, ini perjalanan kita emang niat target pos 5 buat ngecamp, karena kan di situ ada mata air juga, di situ ada warung juga. Biasa kan kalau weekend atau long weekend di situ banyak yang dagang. Nah, emang target kita di pos 5 untuk ngecamp pada saat itu. Oke, perjalanan dari pos 3 ke pos 4 ini cukup deg-deg bisa dibilang gitu. Ya Ade berapa kali ngelihat, karena gue paling belakang juga kan, si Ade nengok kanan kiri terus. Dek ngeliat apaan? Ada kakek-kakek, bisa dibilang ada kakek-kakek tuh katanya. Aduh, dalam hati gue, ya udah yuk jalan aja, jalan terus ya. Dalam hati gue gitu, cuma gue bilang ya udah yuk fokus ke depan. Gue bilang kayak gitu. Fokus depan, terus nengok lagi nggak jauh dari situ ada lagi nih ngikutin gitu, yang putih yang tadi itu yang putih pertama ngikutin terus. Nah sampailah di pos 4, emang ada pohon gede, emang itu bisa dibilang tempat orang nyari kayak gitulah gitu. Karena kan di pos 4 itu ada pohon gede yang dimana di pohonnya itu kayak dikasih kain putih. Nah di bawahnya itu banyak dupa atau banyak sesajen. Orang Jawa bilang katanya ya tempat sembahyangnya orang kayak gitulah. Gitu. Nah dari situ kita udah merinding, suara gamelan udah mulai kencang lagi nih, udah mulai horor lagi, tuh. Yaudah yuk kita tetap lanjut yuk, kita udah nyampe pos 4, kita nggak usah berhenti di pos 4 ini nih, karena udah
udah nggak ini lagi, nggak enak nih perasaan gue juga gitu. Di pos 4 ini gue udah nggak enak, apa ya, gue udah merasa nggak enak juga nih kan nih. Tuh ini udah pos 4 nih, ya tau lah, bisa dibilang pos 4 ini kalau Gunung Slamet terkenal horornya lah ya, seperti itu. Nah, terus juga nggak ada yang berani ngecamp atau buka tenda di situ. Istirahat pun juga siang bolong juga hawanya juga udah beda. Makanya gua berempat ini udahlah, yuk cabut yuk, nggak usah lama-lama di sini. Meskipun udah sampai pos 4 juga kita tadinya mau duduk, mau sebat, kayaknya udah nggak pas deh, kayaknya udah nggak pas. Tapi kok ini suara gamelan kok makin kenceng nggak ya? Ya makin kenceng. Bau-bau kayak wangi-wangian itu merebak banget. Padahal itu kalau nggak salah ya, tanggal 24 itu bukan hari Jumat deh. Gue lupa ya, sorry. Karena itu kan 2015, gue udah lupa itu hari apa. Intinya tanggal 24 gue pendakiannya. Cuman di situ emang berempat ini nggak ada yang apa ya, bisa dibilang nggak ada yang berani untuk duduk di pos 4 ini. Duduk sebentar aja gitu. Pengennya cepet-cepet aja karena kita udah nggak meyakinkan lagi nih. Udahlah, tenaga juga udah mulai lemas juga, udah capek juga, udah ngos-ngosan gitu. Kita paksain sekali untuk ayo udah, pokoknya kita bentar lagi di pos 5. Karena pos 4 ke pos 5 itu jaraknya paling cepat ya, kalau nggak salah itu sekitar 1 jaman lah. 1 jam itu jalan santai. Karena carrier kita juga berat, jadi ya emang lama banget itu bawanya, karena udah malam juga, udah capek juga loh. Itu aja jam berapa itu, jam 12 lewat nih, jam 12 jam 1-an lah. Itu kita masih trekking terus sampai di pos 4 itu. Kita usahain di pos 5 buka tenda istirahat. Oke. Ternyata kita mulai trekking lagi. Nah, si Ade ini kayak ngajak ngobrol kayak apa ya, kanan kiri itu disautin sama dia terus. Gua selalu negor, udah gak usah diladenin, yuk jalan terus pos 5 kita istirahat, kita makan nanti, pokoknya kita istirahat nanti di sana ya. Nah di pos 5 rame lah, insya Allah rame, gue bilang gitu kan, karena kan long weekend ya. Itu si David, Fit, kenapa lu? Ini gue kayak ngerasa ada yang ngeliatin terus loh. Sebelah mana, Fit? Gue ngomongnya pelan-pelan juga kan. Sebelah kanan, coba Nera, lu lihat deh. Gue ngerasa emang kayak ada yang ngeliatin gitu. Jalan lagi, udah yuk jalan terus yuk, fokus yuk, dikit lagi, beneran ya, dikit lagi, gue bilang. Gue di situ kan nyemangatin yang lain, karena gue paling belakang juga kayaknya ada angin sebelah kiri ini. Gue mulai agak gimana gitu. Ya udah mulai capek. Namanya capek kan, kita pikirannya nggak boleh kosong ya, kita nggak boleh kosong, kita harus fokus terus gitu. Udah dingin juga, terus udahlah. Nah dari situ udah mulai semangat nih, karena banyak cahaya-cahaya tenda-tenda. Wah ini pos 5 nih, bentar lagi. Akhirnya sampailah di pos 5 di situ. Di pos 5 kita buka tenda. Terus si David sama si Thomas bilang, cari tempat yang jangan terlalu rame, berisik katanya, capek kan. Karena pas itu nyampe sekitar setengah dua lewat, udah mau jam 2-an. Buka tenda, nyari tempat yang nggak mau terlalu rame ya, karena kita emang udah capek banget. Karena pada saat itu juga masih ada yang main gitar, ada yang masih nyanyi-nyanyi atau ngobrol gitu, rame banget. Nah yaudah, carilah tempat yang dimana bisa buka tenda, terus juga agak sepi juga, cari di situ. Buka tenda, blok semua udah kelar. Si Ade masuk duluan, udah lu masuk duluan deh, kayaknya lu paling capek. Nah gua bertiga ini di luar, bertiga. Si Ade kan
Di dalam itu lampu tenda belum dinyalain, si Ade emang udah kecapean ya, kecapean. Gue denger dari luar bertiga nih, karena gue kan pada saat itu masih capek, masih diri masukin pasak ke pojokan kanan kiri itu, udah capek juga. Gue denger si Ade lagi ngobrol, denger kayak jangan ganggu teman-teman saya katanya gitu, jangan ganggu teman-teman saya gitu. Terus gue negur, Fit, si Ade ngomong sama siapa? Si Thomas kan di luar gitu. Udah, ayo cepetan masuk yuk. Udah, akhirnya masuk. Nanya, Dek, lo ngomong sama siapa?